Halo teman-teman semuanya, Shalom. Saya ucapkan untuk teman-teman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan berbahagia. Dan saya juga ucapkan salam kepada Ibu Prasetyawati selaku dosen pemangku saya di mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Remaja di semester 5 ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu materi di mana di sini membahas perkembangan pada anak remaja yang nantinya akan meliputi perkembangan fisik, perkembangan psikologis, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan perkembangan spiritual. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam perkembangan fisik. Artinya di dalam perkembangan fisik ini terdapat dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, perkembangan fisik ini meliputi pubertas. Nah, jika kita sudah memasuki usia remaja, kita akan mengalami suatu proses yang dinamakan pubertas. Nah, di dalam proses pubertas ini kita akan mengalami hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita alami. Yang pertama, kita akan mengalami suatu perubahan fisik. Di sini perubahan fisik itu adalah tumbuh bulu-bulu di bagian tertentu. Nah, dan juga ada perubahan-perubahan yang meliputi terutama suara kita semakin memberat, dan bagi yang cowok dadanya ini membesar ya. Nah, lalu batasan usia untuk memasuki remaja ini diawali pada saat kita berumur 11 tahun. Pada saat kita berumur 11 tahun kita akan memasuki yang namanya remaja ya, tahap remaja. Nah, di dalam tahap remaja ini terjadi tanda-tanda sekunder mulai tampak dari kriteria fisik kita ini. Artinya kita sudah memiliki ego, kita sudah memiliki emosi, dan juga kita masih bergantung kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perkembangan psikologis. Nah, di dalam psikologis ini juga kita akan membahas dua pembahasan ya. Yang pertama mental. Nah, di dalam perkembangan psikologis secara mental ini proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial kita. Artinya secara psikologis kita di dalam lingkungan kita. Nah, pada remaja posisi yang paling nyaman ataupun paling harmonis yaitu adalah bagaimana ia menempatkan dirinya terhadap lingkungannya di dalam masyarakat. Artinya mental terhadap remaja tersebut nanti tergantung dengan di mana ia berada, di mana ia berasal, atau di mana pada tahapan remaja itu dia menjalani kehidupannya. Nah, yang kedua yaitu emosional. Di dalam perkembangan psikologis secara emosional ini, perubahan yang sering kita alami ialah kecemasan. Nah, mengapa kecemasan yang kita alami? Karena di sini kita mulai memikirkan hal-hal yang memang perlu kita pikirkan, hal-hal yang urgent seperti itu. Nah, misalkan kita di sekolah pada saat memasuki usia remaja kita diberikan pekerjaan rumah oleh guru, kita diberikan suatu tuntutan yang harus kita penuhi, dan itu pasti menimbulkan suatu kecemasan bagi kita. Nah, di sini juga kita mempunyai keinginan untuk bebas. Kita akan berpikir, oh kita sudah memasuki usia dewasa, kita akan meminta. Ada beberapa anak biasanya kan meminta kebebasan kepada orang tuanya. Artinya dia ingin mandiri. Nah,
pergaulan dengan teman sejenis dan lawan jenis pun mulai milih-milih nih. Artinya mulai melihat dari segi latar belakang teman tersebut. Nah, di sini apakah di dalam didikannya kita akan menuju ke ranah yang baik atau ke ranah yang buruk? Di sini tempat kita membuat suatu pola hidup yang mengarahkan kita ke hal-hal yang sifatnya pilihan kita sendiri di dalam perkembangan remaja secara psikologis memasuki ranah emosional ini. Nah, di sini juga kita mempunyai kelebihan dan kelemahan di dalam penguasaan diri. Artinya bisa saja kita tidak terkontrol di dalam penguasaan diri pada tahapan remaja ini. Kadang-kadang kan kita sering melihat remaja yang merokok, minum-minum, mabuk-mabukan. Artinya penguasaan dirinya karena rasa ingin tahu yang didorong oleh pikiran remaja tersebut, akhirnya dia ingin mencoba segala sesuatu yang belum pernah ia alami atau ia lakukan. Nah, jadi itu juga berkaitan dengan skala nilai yang ada di dalam remaja tersebut dan norma-norma yang akan ia terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu kita lanjut ke perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini artinya remaja ini tahapannya sudah mampu berpikir abstrak dan logis. Hal-hal yang ia pikirkan adalah hal-hal yang perlu ia lakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, di sini juga dia sudah berpikir secara ilmiah, artinya mengambil suatu kesimpulan berdasarkan petunjuk dan apa yang ia alami di dalam kehidupannya hari-hari ya. Contoh misalkan, terkadang kita didoktrin dengan hal-hal yang sifatnya berbau mistis ya. Misalkan duduk di depan rumah, atau salah satu contohnya tidak menghabiskan nasi nanti ayamnya mati. Nah, pada saat pada saat kita menginjak usia remaja, perkembangan kognitif kita itu akan direspon oleh hal-hal yang seperti itu. Misalnya tidak kita makan hasilnya tidak habis nanti ayam kita bisa mati. Nah, kita didoktrin seperti itu dan kita mulai berpikir benar atau tidak hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi kita mulai berpikir secara ilmiah, secara suatu hal yang berdasarkan pengalaman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu di sini juga ada namanya model berpikir secara induktif. Nah, model berpikir secara induktif ini seorang remaja mengambil suatu kesimpulan berdasarkan kebenaran umum. Nah, misalnya pada saat kita menginjak usia 11 atau sampai dengan 18 tahun misalkan, kita sering ke sekolah, ke bank, ke minimarket, ke mall misalkan, kita selalu menemukan yang namanya security. Nah, berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita alami langsung, wah, di situ kita langsung mengambil kesimpulan, berarti security ini adalah orang yang hebat. Artinya dia mampu menjaga keamanan lingkungan tempat ia bekerja, seperti itu. Dia melindungi orang-orang yang bersekolah, misalkan security di sekolah, misalkan juga security di swalayan dan lain sebagainya. Kita beranggapan bahwa security itu adalah orang yang hebat, itu berdasarkan pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada tahap perkembangan kognitif ini juga kemampuan untuk menarik suatu kesimpulan itu sudah dimiliki oleh seorang remaja. Artinya ia mulai mengambil kesimpulan
di dalam pikirannya, berdasarkan pengalamannya, berdasarkan apa yang ia lakukan dan apa yang ia kerjakan. Di sini juga ia mulai menafsirkan dan mengembangkan hipotesa. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam hal-hal apa saja yang dilakukan pada saat kita menginjak usia remaja. Nah, di sini dikatakan bekerja secara efektif dan sistematis. Artinya hal-hal yang kita kerjakan itu berdasarkan dengan apa yang kita sudah susun atau membuat suatu schedule di dalam pikiran kita. Jadi kita tidak akan mengerjakan hal yang lain, kita akan mengerjakan hal-hal yang sudah kita terapkan di dalam pikiran kita. Nah, di sini juga dikatakan remaja menganalisis secara kombinasi. Artinya menganalisis secara kombinasi ini dia menganalisa atau memperkirakan secara segala sesuatu yang akan ia lakukan dengan cara-cara yang berbeda-beda. Artinya di sini dia rasa ingin tahu dan mencobanya pun sangat tinggi ya. Seperti itu. Berpikir secara proporsional. Berpikir secara proporsional ini dia tidak akan mengerjakan atau melakukan hal yang di luar rencana yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Nah, yakni dia menentukan hal-hal yang sifatnya berbeda-beda namun teratur, terstruktur dan terorganisasi secara langsung dan secara sadar seperti itu. Nah, di sini juga menarik generalisasi secara mendasar pada suatu macam masalah. Dikatakan menarik generalisasi adalah ia menarik suatu gagasan berdasarkan apa yang ia ketahui dari permasalahan yang ia alami, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada remaja berkembang itu terlihat dari kemampuannya untuk memahami orang lain sebagai individu yang unik. Memahami orang lain sebagai individu yang unik ini misalnya kita menyukai seorang teman ya, bukan suka dalam arti suka langsung dikatakan pacaran, tidak ya. Kita menyukai tingkah lakunya, kita menyukai fashionnya, gayanya, seperti itu. Nah, lalu juga menyangkut sifat-sifat dan kepribadian. Artinya di sini kita sudah mulai memiliki rasa ingin atau rasa minat yang tinggi, seperti itu. Dikatakan minat atau sifat-sifat pribadi ini itu berdasarkan gaya-gaya atau fashion yang orang lain miliki, kita mulai menyukai dan kita mulai ingin juga seperti itu. Nah, lalu dia juga mempunyai nilai-nilai atau perasaan. Nilai-nilai atau perasaan ini seperti ia mulai peduli dengan lingkungannya, bagaimana ia memperlakukan atau menghargai orang lain, memperlakukan orang lain. Artinya di sini jiwa sosialnya sudah ditanam di dalam dirinya. Nah, dia juga suka bersosialisasi, dia juga suka ngobrol dengan lingkungannya, dengan teman-teman sebayanya. Dia mulai akrab, dia mulai mencoba menggali informasi-informasi di lingkungannya itu seperti apa. Rasa kepeduliannya mulai tumbuh dan timbul di dalam jati dirinya. Lalu kita masuk ke tahapan perkembangan remaja secara spiritual. Nah, perkembangan remaja secara spiritual ini pola pikir dari remaja ini menjadikan dia mempertimbangkan segala suatu gagasan yang akan ia lakukan berdasarkan konsep religius atau spiritual, berdasarkan konsep-konsep keagamaannya.
Mempertimbangkan dalam arti seperti ini. Kita ingin melakukan segala sesuatu, kita pertimbangkan dulu, oh ini menentang ajaran agama kita atau tidak. Nah, di sini mulai tugas bagi pengajar-pengajar biasanya dalam mengatur sifat dan perilaku atau membentuk sifat dan perilaku seorang anak itu pada tahapan-tahapan ini, perkembangan spiritual ini. Nah, bagi remaja terkadang agama itu memberikan suatu jalan yang terbaik bagi dunianya sendiri. Artinya lebih ideal, lebih efektif untuk ia gunakan di dalam penelahannya, penelarannya, atau mempertimbangkan segala sesuatu yang ia lakukan berdasarkan konsep atau ajaran-ajaran agamanya. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang kalau secara Kristen kan begitu, mana yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang berkenan di hadapan Allah, dan mana yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, kebanyakan juga remaja yang religius menerapkan pesan kasih sayang, kepedulian terhadap sesama berdasarkan apa yang ia dapatkan ketika seorang pengajar memberikan konseptual atau doktrin kepada remaja seusia yang kita bahas ini tentang hal-hal kasih sayang dan kepedulian terhadap sesamanya. Nah, mungkin seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan bagi teman-teman semua. Apabila ada suatu dan lain hal yang kurang berkenan atau kurang dimengerti, mungkin nanti di lain waktu atau lain kesempatan kita bisa berdiskusi secara langsung dan dapat kita pecahkan permasalahannya secara bersama-sama. Baik, sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan juga salam dan sampai jumpa kembali.